Oke ya, saya ulang share screen-nya. Saya akan jelaskan dulu materinya ya. Ntar kita akan oret-oret ya di kertas ya. Hari ini saya perkenalkan dulu materi ini. Nah, pertemuan kita hari ini kedua ya. Oke, masih tentang materi kemarin ya, yaitu tentang sistem persamaan linear. Nah, sini jangan lupa kertasnya, pulpennya bisa di ya. Untuk saya unmute dulu ya semuanya ya, biar nggak bisik ya. Boleh di unmute ya, ininya mikrofonnya semuanya ya, biar kita tenang belajarnya. Oke, ini ya, boleh di print screen ya ntar ya sebagai bukti absensinya juga. Nah, di sini hari ini kita akan pelajari tentang sifat-sifat operasi hitung ya. Nah, di sini yang pertama di sini ada sifat komutatif namanya. Nah, apa sih sifat komutatif itu? Yaitu X tambah Y sama dengan Y ditambah X. Ini sama artinya ya, X tambah Y sama dengan Y tambah X. Maksudnya kayak gini, 2 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2. Itu kan sama kan ya? 2 tambah 3 sama dengan 3 ditambah 2. Sama-sama hasilnya 5. Gitu ya. 2 tambah 3 itu 5. 3 tambah 2 itu 5. Jadi dia bolak-balik ya angkanya ya. Jadi sifat itu hukum komutatif istilahnya. Jadi X tambah Y sama dengan Y tambah X gitu. Nah, kemudian ada hukum asosiatif. Nah, kalau hukum asosiatif ini berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Jadi X tambah Y ditambah Z ini dikurungkan. Nah, ini sama dengan X tambah Y, ini dikurungkan lalu ditambah Z. Ini sama artinya ya. Misalnya kayak gini, di sini 2 ditambah mungkin 3 tambah 4. Nah, 3 tambah 4 dijumlahkan dulu, baru ditambahkan dengan 2. Itu sama ya. Itu maksudnya. Mungkin ntar saya jelaskan ya. Hukum asosiatif, mungkin secara tertulis mungkin ntar saya jelaskan. Kemudian hukum distributif. Nah, kalau hukum distributif kayak gini ya. X dikalikan dengan Y tambah Z sama dengan X kali Y ditambah X kali Z. Paham ya? Jadi X kali Y tambah Z sama dengan X dikali Y ditambah X dikali Z. Jadi gitu ya. Misalnya kayak gini, 2 ditambah 3 plus 5 sama dengan 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 5. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian unsur identitas. Nah, kalau identitas ini ada 2 ya. Jadi unsur identitas terhadap penjumlahan, kemudian unsur identitas terhadap perkalian gitu. Jadi maksudnya di sini kalau penjumlahan angka berapa yang kita jumlahkan dengan X hasilnya sama dengan X-nya sendiri. Jadi gitu ya. Angka apa yang kita jumlahkan dengan X
hasilnya X itu sendiri. Nah, ternyata itu 0 ya. Jadi 0 ditambah X sama dengan X. Kayak gitu. 0 ditambah 2 sama dengan 2. Jadi itu unsur identitas. Jadi bilangan apa yang dijumlahkan sama dengan bilangan itu sendiri. Berarti kalau dijumlahkan dengan 0 berarti bilangan itu sendiri hasilnya. Itu identitas sama dengan 0 untuk operasi penjumlahan. Seperti itu. Kemudian ada unsur perkalian. Nah, kalau perkalian ini sama tadi ya. Bilangan apa yang kita kalikan hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, kalau kita kalikan dengan suatu bilangan, kita kalikan dengan bilangan yang lain, maka hasilnya suatu bilangan itu sendiri, maka pengalinya itu adalah 1 ya. Jadi 1 kali X sama dengan X. Nah, pokoknya X kali berapa sama dengan X. Nah, jadi identitasnya adalah 1. Jadi itu ya. Jadi maksudnya di sini unsur identitas itu ada 2. Jadi oke, boleh di-mute ya. Jadi identitas terhadap penjumlahan, kalau identitas terhadap penjumlahan itu 0. Kemudian identitas terhadap perkalian itu 1. Itu ya. Nah, kemudian ada inverse. Nah, kemudian inverse ini ada 2 juga. Nah, bilangan kalau terhadap penjumlahan, jadi balikan dari X itu, yaitu min X. Nah, jadi bilangan apa yang dijumlahkan dengan X, hasilnya 0, yaitu min X ya. Misalkan 2. Apa identitas dari 2? Apa inverse dari 2? Inverse dari 2 adalah min 2. Kenapa min 2? Karena 2 ditambah min 2 sama dengan 0. Gitu ya. Paham ya? Nah, saya lanjutkan. Kemudian ada X pangkat min 1. Ingat ya, kalau X pangkat min 1 ini maksudnya 1 per X ya. 1 per X. Misalkan X pangkat min 2. Berarti 1 per X kuadrat. X pangkat min 3. Berarti 1 per X pangkat 3. Gitu ya. Jadi ini sama dengan X pangkat min 1 berarti 1 per X ya. Nah, jadi inverse dari perkalian itu adalah 1 per X ya. Misalkan X dikalikan dengan X 1 per X hasilnya sama dengan 1. Jadi inverse terhadap penjumlahan itu adalah min X. Inverse terhadap penjumlah perkalian adalah X pangkat min 1. Jadi seperti itu ya. Boleh ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, saya lanjutin dulu ya. Kalau emang nggak ada, boleh langsung bertanya ya. Kalau emang ada yang kurang jelas. Coba, nah saya lanjutkan ke sini. Nah, operasi hitung terhadap pecahan. Operasi hitung terhadap pecahan di sini saya bagi menjadi 3 ya. Jadi terhadap penjumlahan dan pengurangan, kemudian terhadap perkalian, kemudian terhadap pembagian. Ingat ya, kita kalkulus ini harus bisa menguasai hal-hal yang seperti ini ya. Saya rasa ini kita udah pelajari waktu SMA, SMP malah udah ada ya. Jadi A per B ditambah C per D itu sama dengan A kali D. Nah, disilang ya. A kali D ditambah B kali C per B kali D. Itu ya. A kali D, B kali C dibagi B kali D. Begitu juga untuk pengurangannya. Itu ya. A kali D
dikurangi B kali C dibagi dengan B kali D. Nah, kalau untuk perkalian ini A per B dikalikan dengan C per D. Nah, ini bedanya kalau perkalian sama penjumlahan tadi ya. Kalau perkalian ini langsung A kali C langsung ya. Atas kali bawah. Atas kali atas, bawah kali bawah ya. AC, kemudian BD ya. Nah, kemudian gimana kalau pembagian, Pak? Nah, kalau pembagian ini, kita balik ya. Ini A per B bagi C per D. Ini kita balik. Jadi di sini D per C ya. Nah, D per C. Kita balik. Jadi A kali D, kemudian B kali C. Itu ya. Coba yang terakhir. Nah, ini terakhir kita ya. Oke, sifat-sifat urutan. Sifat-sifat urutan di sini saya ada 4 ya. Jadi ada istilahnya trikotomi, kemudian transitifan, kemudian ada penambahan, kemudian ada perkalian ya. Nah, jadi trikotomi urutan maksudnya di sini berurutan ya, mungkin dari yang terkecil ke besar itu maksudnya ya. Nah, jadi trikotomi maksudnya di sini jika kita punya dua bilangan real seperti itu, dua bilangan real, maka berlaku sebagai berikut ya. X-nya itu kurang dari Y. Atau X sama dengan Y atau X lebih besar dari Y ya. Ini maksudnya, ngerti nggak? Ini saya ilustrasikan kayak gini ya. Misalkan saya punya bilangan kayak gini. 2 dan 3. Nah, 2 dan 3 ini otomatis, kalau 2 dan 3 ini yang berlaku ya. Kalau 2 dan 3 ini yang berlaku, 2 kurang dari 3. Jika kita ambil sembarang bilangan yaitu 2 dan 3. Kalau 2 dan 3 ini berlaku ya, 2 kurang dari Y. Nah, jika kita ambil sembarang dua bilangan yang sama, misalkan 2 dengan 2, ini yang berlaku ya. Misalkan kita ambil X sama dengan 2, Y sama dengan 2, berarti X sama dengan Y. Gitu ya. Nah, kemudian ini juga berlaku apabila kita ambil X sama dengan 3, kemudian Y sama dengan 2, yang ini berlaku ya. X lebih besar dari Y. Salah. Oke. Kemudian yang ketransitifan. Ada yang ketransitifan. Jika X kurang dari Y dan Y kurang dari Z, maka berlaku X kurang dari Z. Kira-kira ada mahasiswa yang bisa contohin ini? Teman-teman kelas di sini ada yang bisa contohin? Contoh ketransitifan. Carikan saya 3 angka yang memenuhi hal seperti ini. Mas Lalu Taufik bisa jelaskan ini Mas Lalu? X lebih kecil daripada Coba Mas Lalu nomor 2. Nah, Mas Lalu?
Coba bisa dijelaskan mungkin Mas lalu. Nomor 2. X kurang dari Y, X kurang dari Z, kurang dari Z. Carikan tiga contoh itu ya. Dan tiga dan empat dan lima, dua dan tiga berarti Mana Mas lalunya? Oh, kabur deh. tiga dan empat berarti Y berarti X berarti Z berarti tiga berarti Z 4 berarti tiga. Ayo, coba Mas lalu contoh. Masih ada orangnya? Halo Pak. Iya. Gimana Pak? Coba carikan saya tiga contoh bilangan yang memenuhi nomor 3. Nomor 3. Ayo coba Mas lalu topik. Kontak-kontak suaranya Pak. Lanjut Pak. Suaramu yang patah-patah itu. Coba carikan saya tiga bilangan yang memenuhi berdasarkan yang memiliki sifat ketransitifan. Carikan tiga bilangan memiliki sifat ketransitifan. Jika X kurang Tiga bilangan. Hah? Bilangan apa Pak? Bilangan bulat aja dah. Tiga bilangan bulat. Oh, tiga bilangan bulat. Ya. X berapa? Y-nya berapa? Kira-kira berapa? Berapa nih? Contoh. Contohnya apa? Min 3, min 2, 1. X-nya berapa? Contohnya. Berapa? Coba kita bukti. Berapa tadi? Kita buktikan jawaban teman. Kenapa? Entar dulu, belum. Laptop saya lemot. Nah, berapa tadi angkanya? X-nya Min 1, Y-nya min 2, min 3, min 4, min 5. 3 angka doang. 3 angka aja. Min 1, min 2, 2, min 3. min 3. Ya. Negatif. Yang Nah, coba benar.
Katanya di sini min 1 kurang dari Y. Di sini X kurang dari Benar enggak ini? Kurang dari dan min 2 kurang dari min 3, maka min 1 kurang dari nah ini saya buat ini contoh dari lalu yang menjelaskan sifat dan sifat. Kira-kira benar nggak ini lalu? Min 1 Bener, Pak. kurang dari min 2. Biar diri. Ya, Pak. Ya, Pak. Itu benar nggak kurang dari min 2? Min 1 benar nggak kurang dari min 2? Nah, itu benar. Belum. Ini salah. Salah, Pak. Berarti pernyataan ini salah. Karena yang benar itu min 1 itu lebih besar dari nah, salah ya contoh sama lalu tadi salah ya. Contoh yang dikasih. Nah, jadi ada teman yang lain bisa ngasih contoh. Nah, Ini aja ya. Aja. Kalau saya hilangin. Coba di mute ya. Ramai sekali itu. Nah, ini ya. Coba saya hilangkan minusnya ya. 1, 2, dan 3. Nah. Jadi kalau nggak ada minnya, jadi bisa dipertimbangkan jawabannya ini ya. Nah, coba. Satu benar nggak kurang dari 2? Benar ya. Dan 2, ini untuk yang ini ya. Saya merahin. Nah. Saya merahin ini merah ya. Kemudian untuk yang ini saya kelihatan slide saya? Kelihatan, Pak. Nah, saya unguin ya. Nah, kemudian untuk yang ini yang sama ya, biar kalian nggak bingung. Oke. Nah ini ya. Ini maksudnya ya. Jadi X kurang dari Y, maka 1 kurang dari 2 ya. Kemudian Y kurang dari Z, 2 kurang dari 3. Karena kita udah ngambil ini tadi ya. Kita ambil X, Y, dan Z adalah 1, 2, dan 3. Maka berlaku 1 kurang dari 2, 2 kurang dari 3, maka mau nggak mau ya, 1 kurang dari 3. Ini maksudnya lalu ya. Nah, itu maksudnya. Nah, kemudian ada yang ke penambahan. Nah, kalau penambahan ini X kurang dari Y berlaku X tambah Z dikurang dari Y tambah Z. Saya mau cari cewek. Mbak Cici Putri Sakinah. Nggak ada Marahma, Warahda ini.
Cuma sampai Sakinah doang ya. Oke, Mbak Cici ya. Cici Putri Sakinah. Carikan saya contoh bilangan yang memenuhi sifat penambahan. Carikan saya 3 bilangan. Sama seperti ini ya. Lalu tadi salah menyebutnya ya. Nah, coba. Sekarang Cici coba cari 3 bilangan yang memenuhi sifat dari penambahan. X kurang dari Y, maka X tambah Y kurang dari Y tambah Z. Kira-kira bilangan apa? Mbak Cici bisa di-unmute ininya, mikrofonnya. Ya, tunggu sebentar. Ya. Saya tulis di sini X sama dengan berapa? Titik-titik, koma, kemudian Y sama dengan berapa? Titik-titik, koma, kemudian Z sama dengan berapa? Titik-titik. Nah, kemudian cari bilangan yang memenuhi bahwa X-nya kurang dari Y. X-nya 2, X-nya 2. Y 3, Ya, Z-nya 4. Y-nya 3. Z-nya Z 4. 4. Bukan ya. Benar angka yang diambil sama si Cici tadi ya? Ya. Ya. Itu kita lihat ya. Di situ dia bilang berarti X kita ini, kita punya X sekarang ya. Cici udah menentukan kalau nilai X-nya sama dengan 2. Ya. Kurang dari Y. Y-nya berapa Cici? 3 ya. 3. Udah benar ya. Oke, ini. Nah. Kemudian X-nya berapa tadi? X-nya 2 ya. X-nya 2. Tambah. Z-nya berapa? 4. Kemudian itu kurang dari 4 ini sama dengan berapa? 6. X sama Z itu sama dengan 6 jadinya itu kan. Ya, 6 ya, benar ya. Ya. Kemudian 3 ya sekarang ya. Z-nya itu ya Z-nya 3. Y-nya berapa? Y-nya 3, Z-nya 4. Ditambah 4. 4. Coba diakumulasikan ini. 2 ditambah 4 berapa? 6. 3 ditambah 4, 7. 2 tambah 4, 6. 6. Itu kan 2 tambah 4, 6. 3 tambah 4-nya 7. Berarti 6 itu kan lebih kecil daripada 7. Ya, berarti benar ya. Berarti angka-angka yang dipilih sama si Cici benar ya. Ini maksud dari pernyataan ini ya. Apabila kita punya bilangan X kurang dari Y, yang diambil sama Cici tadi 2 dan 3 ya, maka berlaku X tambah Z kurang dari Y ditambah Z. Berarti 2 ditambah 4 sama dengan 6 kurang dari 3 ditambah dengan 4 sama dengan 7. Jadi ini maksudnya ya. Paham ya? Ya. Oke. Paham. Oke. Nah, sekarang perkalian. Coba perkalian sekarang. Katanya Z lebih besar dari 0. Saat Z lebih besar dari 0, maka X kurang dari Y hanya jika X kali Z kurang dari Y kali Z. Ini apa maksudnya? Saya ambil satu orang buat nyontohin. Mas Muhammad Firdaus kayak fokus sekali nih. Silakan Mas Firdaus.
Iya, Pak. Ya, coba Mas Firdaus kasih contoh ke teman-temannya. Angka apa itu yang memenuhi asumsi untuk sifat nomor 1 ini? Sifat nomor 41 yang ini. Jadi saya tulis besar dari 0, bisa saya katakan X-nya 2. setnya ini bilangan positif maksudnya ya. Ya. Ambil sembarang set Oh, gitu. bilangan Ya. positif. Berapa Mas Muhammad? Z-nya 4. 4. Set sama dengan 4. Kemudian apalagi? X-nya berapa? X-nya 2. X-nya 2. Ingat, bilangan X dan Y harus memenuhi ini. Itu ya Firdaus ya. X-nya 2 tadi. Gimana Pak? Kurang jelas, maaf. Ingat, bilangan Iya. X dan Y harus memenuhi ini. Yang Iya, harus iya. diambil harus memenuhi ini. Tadi sama dengan 2. Kemudian berarti Y-nya harus sama 2, iya. Y-nya lebih besar dari X-nya, jadi Y-nya 3. Oh, boleh. Nggak masalah ya. Nggak boleh 1 ya. Iya, Pak. Nah, berarti kita tulis maka 2 ya. X-nya 2 ya. 2 Iya, Pak. kurang dari berapa? Kurang dari Y-nya. Y-nya berapa? Kurang dari 3. 3. 3. Nah, kemudian ada tanda ini di sini ya. Kemudian apa? X kali Z. Iya. X kali Z, X-nya berapa tadi? 2 kali 2 dikali 4. kali 4 ya. Oke ya, sekarang titik ini kita pandang sebagai kali ya. Titik ini kali. Kemudian, benar gak kurang dari 3 kali 3 dikali 4. 4 ya. Oke. Coba, benar nggak jawabannya? Berarti ini 8. 2 kali 4 berapa? 8. 2 dikali 4, 8. Kurang dari 12. 12. Benar ya? Benar, Pak. Nah, yang lain paham nggak maksudnya nih? Jadi maksudnya di sini, Paham. jika kita punya bilangan X kurang dari Y dikalikan dengan bilangan positif, maka hasilnya tetap X-nya itu kurang X kali Z kurang dari Y kali Z. Apabila itu dikalikan dengan bilangan positif, tanda pertidaksamaannya ini tetap. Nah, coba Mbak Cici tadi udah ya. Terima kasih Mbak Cici, Mas Muhammad Firdaus sudah jawab. Kemudian Mbak Rizka Yanti. Carikan saya kelanjutan dari punyanya. Boleh ya, saya pakai punyanya Mas Rizky. Mas Muhammad tadi ya. Kira-kira Mbak Rizka boleh di-unmute speakernya? Oke. Kira-kira berapa kira-kira Z-nya? Sekarang di sini Z-nya kurang dari 0. Berarti Z-nya yang di bawah 0 maksudnya. Berarti minus. Minus berapa maunya? Minus? Enggak jelas. Minus 1, Pak. Oh, minus 1. Nah, kita ambil X-nya berapa? X-nya minus 3. X-nya minus 3. Terus Z-nya minus 2. Ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh?
Ini ya syaratnya Mbak siapa namanya lupa. Ya, Mbak Yanti. Nah, Mbak Yanti, jadi X kurang dari Y. X-nya positif, Pak. X kurang dari ini udah benar ya, X kurang dari Y ya? Ya. Ya benar ya. Oke. Berarti min 3 kurang dari min 2. Ini udah benar ya. Jangan sampai kebalik ya. Nah. Coba temannya. Jadi di sini biar kita gampang aja, kita cari bilangan yang positif aja. Mungkin Mbak Yanti, biar kita mudah pahami dulu. Apa kira-kira bilangan positif yang X-nya kurang dari Y. Atau mungkin nih kayak punyanya Mas Firdaus tadi. Mungkin Mbak Yanti mau ngambil 4 dan 5 ya, nggak apa-apa ya. Yang tadi benar intinya, tapi cuman yang tadi yang negatif-negatif itu benar. Cuman saya pengen perlihatkan ke teman-temannya yang sederhana dulu ya. Coba, maka berarti 4 kurang dari 4 kurang dari berapa? Y-nya berapa? Y-nya 5, 4 kurang dari 5. Oke. Kemudian Z-nya berapa? Z-nya minus 1. Minus 1. Dikalikan dengan X. X-nya berapa? X-nya 4. 4. Kemudian kurang dari Z-nya berapa tadi? Ini lihat di sini ya. Ini. Saya taruh titik-titik aja dulu. Z-nya. Nah, titik-titik aja di sini karena kita nggak tahu apakah lebih besar apa kurang dari ya. Oke. Z-nya minus? Minus 1. Ya. Dikalikan dengan Y-nya berapa? Y-nya 5. 5 ya. Oke. Nah, berapa? Min 1 kali 4? Minus 4 lebih besar dari minus 5. Kemudian minus 5. Minus 5. Tandanya ini. Apa tanda penghubungnya? Lebih besar apa kurang dari? Antara min 4. Lebih besar. Lebih besar ya? Minus 4 lebih besar dari 5. Oke. Dari minus 5. Ya. Nah, ini memenuhi ya. Jadi ini sifat yang ini tadi nih. Ini maksudnya contohnya ya. Jika kita ambil bilangan yang X kurang dari Y, kemudian bilangan itu dikalikan dengan bilangan negatif, maka tanda ini berubah setelah dikalikan. X dikalikan dengan bilangan negatif lebih besar dari Y dikalikan dengan bilangan negatif itu. Jadi ini maksudnya ya, ini udah dicontohin sama Mbak Rizka tadi. Yang min tadi yang dicontohin sama Mbak Rizka benar ya, cuman kita lebih dulu contoh ya, karena yang contohnya saya kasih lebih gampang ya. Paham ya? Saya punya contoh ya buat kalian kerjain. Saya cari di buku paket. Oke, ini ada. Ini udah selesai dicatat belum? Oh iya, saya bagi link absensinya dulu ya.
Boleh kalian ngabsen di sini. Saya nggak mau lagi kirim via WA ya. Karena banyak teman-teman kalian yang curang, saya lihat. Yang nggak masuk, tapi dia tetap kirim absensinya. Tapi saya mau kirim lewat sini aja. Link absensinya ada di ini ya, di chat ya. Absensinya bisa dibuka kan ya? Absensinya bisa dibuka? Bisa Pak, bisa. Oke. Silakan isi absensi dulu ya. Saya mau carikan contoh soal tentang materi kita yang pertama tadi ya. Tentang sifat operasi hitung tadi. Absensinya di link yang tadi saya share ya, di atas ya. Ada link tadi saya share. Nggak ada, Pak. Hah? Nggak ada nih. Ada. Nggak ada, Pak. Nggak ada palingnya Pak. Periksa chat. Tadi chatnya. Periksa chattingnya. Chatting ininya. Chatting Zoom-nya. Iya, Klik. nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada Pak. Chatting Zoom. Nggak ada. Hah? Nggak ada. Ada. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Serius? Iya, nggak ada. Iya, Pak, nggak ada. Pak. Apanya yang nggak ada? Linknya yang nggak ada atau apa? Linknya. Linknya nggak ada. Coba ya ntar ya. Oke, dah kalau gitu. Kau yang selalu Tadi katanya ada teman yang udah itu.
Tidak ada. Sekongkol ini semua. Ini nah. Nah, itu saya bagi link di chat nah. Itu link itu di chat. Tapi tidak ada, Pak. Seriusan? Bukan untuk Ada everyone, Pak. nikahnya. Hah? Mungkin bukan untuk Siapa? everyone, Pak. Hah? Soalnya ada pengaturan untuk everyone itu, Pak. Oh, Untuk semua orang ada untuk satu orang tuh, Pak. oke. Sorry kalau gitu. Coba saya lihat lagi. Ini everyone to my room kok. In waiting room. Nggak ada tapi. Sorry ke waiting room saja. Sorry. Berarti saya bukan ke waiting room tapi ke everyone in waiting room. Sorry, salah ya, maaf. Saya salah. Oke. Nggak apa-apa, Pak. Nah, tuh udah ada, Pak. Oke, thank you ya udah di. Silakan absensi dulu ya, saya kasih cari contoh. Buat kita ngebahas. Fotonya banyak kan? Dikit, Pak. Kenapa enggak ini tukar paket yang Rp10 itu dapat 10 giga buat paket pelajar. Lelet dia, Pak. Hah? Lelet. Masa? Iya, Pak. Bohong. Di sini ada NIM, Pak. Kita isinya apa? Belum masuk kemarin ini kayaknya nih. Isinya sembarang ya, macam kemarin ya. Oh. Ya, Oke. kemarin sembarang aja, sembarang bilangan. Yang penting nama kalian dulu sama buktinya. Sama materi apa yang kita pelajari hari ini. Contoh ya ini. Aduh, susah. Ini gimana sih kan? Ya dah. Saya kelihatan.
Lihat tulisan. Bawah nom. Bawah nom. Kebalik ya? Balik, Pak. Itu benar? Oke. Oke dah ya? Nggak mirror? Nggak. Nggak ya? Oke ya, saya kasih contoh ke kalian. Saya rasa ini udah. Seperti kalian SMA, SMP. Ingin ulang lagi ya, karena ini sangat penting sekali untuk memulai mata kuliah kalian. Jadi contoh ya. Contoh contoh misalnya saya punya satu pertanyaan, misalkan itu siapa itu diskusinya 5/7 dikurangi dengan 1/13. Ini contoh sederhana ya. Ini sekarang saya kasih contoh nomor 2. Nomor 2 saya punya contoh seperti ini. 11/7 dikurangi dengan 12/21 dibagi dengan 11/7 ditambah 12/21 ya. Nah, saya punya dua contoh seperti ini ya. Untuk yang sifat operasi hitung penjumlahan tadi ya, kita baru saya bahas sekarang untuk contohnya. Nah, coba kita jawab nomor 1. Saya rasa mudah ya. Kalau nomor 1 ya. Tadi kan udah dicatat ya. Nah, kita punya ini tadi seperti ini kalau nggak salah ingat. A per B, ini rumusnya tadi ya. A per B, kemudian plus minus C per D ya. Sama dengan A kali B plus minus B kali C per B kali D ya. Nah, ini rumusnya ya. Ini rumusnya untuk memecahkan soal nomor 1. Ini rumusnya. Paham ya? Nah, sedangkan di situ, ya, di situ yang ditanya adalah tandanya adalah negatif ya. Di sini tandanya adalah negatif. Nah, maka kita fokus sama tanda yang negatif aja ya. Yang negatif. Apabila yang ditanya adalah positif, maka kita pakai rumus yang positif. Gitu ya. Oke, saya lanjut. Saya tulis ulang lagi soalnya. 5/7 dikurangi dengan 1/13. Ini berarti sama dengan, nah kita ikuti rumus yang barusan saya tulis. A-nya adalah 5 ya. Ganti A-nya dengan 5. Nah, D-nya sama dengan D. Posisi D-nya berada di sini. Berarti 13 ya. Dikalikan 13. Ditambah D-nya berapa? 7.
7. 7. Saya 7. bukan salah di sini ya, bukan negatif ya, tapi negatif ya. Berapa tadi B-nya? 7. Kemudian 7. C-nya berapa? 7. C. D-nya C C1. 1, Pak. per B kali D. B kali B. Per 7. B-nya berapa? 7 kali 13. 7 dikali 13. Jadi seperti ini ya. Nah, Ya. ini apa hasilnya? 5 kali 13 berapa? 5 kali 13. 65. 5. 7 kali 1, 7. 7. Dan 7 kali 13, 9. 81. 91. 91. 818. 91. 91. 1 ya. Nah, D 91. 65 dikurangi 7 berarti 50 58. per 91. Jadi jawabannya ya. Nah, Oke, Pak. ini jawabannya ya. Paham? Paham. 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 Coba kita kerjakan lagi soal nomor udah di ya. Coba nomor 2, ini nomor 1 udah beres ya. Bisa dikerjakan sendiri ya. Ya. Coba Ya, kita- Pak. Nomor 2 sama ya. Nomor 2-nya sama. Atau teman-teman pengen ngerjain yang bagian atas dengan rumus boleh ya. Bagian bawah dengan menggunakan rumus ini boleh. Setelah itu didapatkan hasilnya gitu. Tapi kalau pengen kerjakan bareng-bareng semuanya nggak masalah. Mari ya, saya cepat sekarang nih. Cepat, kita nggak usah perhatikan rumus. Berarti ingat ya kali silang. Ini kali silang, ini kali silang. Berarti 11. 231. Ini per yang panjang ini saya taruh dulu ya. Nah, 21 ya. Dikurang ya. Makanya di sini kurang. 12 kali. Kurang 7. Berapa? 7 kali? 7 Iya. kali 7 kali 21. 21. 21 ya. Oke. Ya. Kemudian saya kencang lagi 11 kali 21. dengan Tambah 12 kali 7. nah, bagi 7 kali 21. 21. nah, kemudian berapa? 11 kali 21. 231. 231. 231 ya. 231. Ya, kemudian 84. 84. 84. 84. 84. Ya. 84 ya. Oke. Dibagi dengan 17. 147. 147. 147. 47. Dan dibagi dengan berapa? 231. 11 kan? Yang ini sekarang 231. 1 ditambah dengan 4 Tambah 84 84. lagi per 147. ya. Nah, jadi teman mahasiswa ingat rumus yang ini tadi ya, saya tulis di atas ya. Ingat rumus yang ini tadi. A per B bagi dengan B per D. Ini sama dengan ini ya. Jadi Ya. ini sama dengan A per B dibagi dengan
C per D. C per D. Sama aja ya. Ini sama ya. Nah, rumus yang itu tadi, rumus yang itu tadi kan A per B A kali D kali D per D. Ini tetap di belakangnya satu yang dibalik. Nah, Balik. ya dibalik. Gitu ya. A per B dibagi dengan C per D ini sama dengan juga sama ya. A per B per C per D. Nah, ini sama dengan A per B dikalikan dengan C per D. Sederhana ya? Nah, kita dapat rumus ini tadi. Yang di slide itu tadi ya. Kita pindahkan rumus ini, kita berlakukan dia ke soal kita tadi. Nah, berarti kita sederhanakan dulu dah. 231 dikurangi 84 berapa? 147. 147. 147. Ya, Ke? Per 147. Ya. Ya. Ya, Pak. 147. 147 per 147. 231 315. 315 per 115 per 147. 115 per 147. 147. Oke ya. Sama dengan 1 per Oh iya, gini dia. 231 kurang 497. Berapa? 147. 1 per 1 per 315 per 147. 1 per 147. 147. Berarti ingat rumusnya tadi itu. Ini kan sebenarnya ini 1 per 1 ya, boleh ya tulis 1 per 1. Ya, 1 per 1. Tinggal dibalik hasilnya, Pak. Berarti Hasilnya 147 per 315. 147. Ini dibalik ya? Per 315. 1 5 ya. Berarti hasilnya Ya. 147 per 1 315. 115. 115. Bentar. Salah nih. 315 315, Pak. 315, Pak. Ini, Pak. 231 tambah 84 315, Pak. 315 itu, Pak. 315. Oke, saya dengar berarti tadi. Nah, jadi ini jawabannya ya. Paham? Ya. Ya. Rasa sangat mudah ya. Jadi seperti itu ya. Coba saya jelaskan lagi sekali. Nah, kita punya soal yang panjang seperti ini nih. Oke, kita punya soal yang panjang seperti ini. Ini 11 per 7 dibagi 12 per 21 dibagi dengan 11 per 7 ditambah 12 per 21. Itu ya. Ingat, bagian atas kita kerjakan, bagian bawah kita kerjakan. Kita kenakan sifat yang tadi itu ya. Rumus yang A plus minus itu, yang plus minus itu kita kenakan rumus yang tadi itu. Nah, kemudian dapatnya seperti ini. Dapatnya seperti ini ya. Jadi 11 dikali 21, kemudian 7 dikali 12, ini hasilnya ya. Kemudian 7 dikali 21, ini hasilnya. Kemudian per 11 dikali 21, nah 11 dikali 21, kemudian 7 dikali 12, dibagi 7 per 21. Ini hasilnya ya.
Dan seterusnya tinggal kita operasikan aja ada ini ya. Nah, ketemu sifat seperti ini. Nah, tinggal dioperasikan lagi. Nah, ketemu seperti ini. Tinggal bisa ya. 1/47 karena sama angkanya bisa saya taruh 1/1 nggak masalah ya. Tinggal kita balik aja yang di bawahnya, kita sesuaikan dengan sifat yang tadi itu. Dibalik 1/47 lagi jadi di atas, kemudian 3/1 jadi di bawah. Kalau kita ubah operasinya jadi operasi kali. Nah, jadi seperti dapatnya seperti ini ya. Oke. Ada pertanyaan mungkin? Nggak ada. Nggak ada ya, alhamdulillah. Kalau nggak ada, begitu saya kasih soal ya. Soalnya kirim via email ya. Oke. Saya tunggu sampai kita sampai jam berapa hari ini? Sudah jam 9. Itu sampai jam 9. 30. Jam 10. Oke ya, ini udah terlalu banyak sih, kasihan kalian kuotanya. Baiklah ya, mungkin soalnya saya kirim via WA aja ya, soal latihannya. Ya. Saya, Pak, ya. Ada banyak sekali. Ya, Pak. Dikerjain, ini dipoto, kemudian kirim via email ya. Ya, Emailnya apa? Pak. Di atas saya kirim di WA juga email. Lewat WA ya, Pak. Oh ya, Pak. Oke, ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Enggak ada. Kalau nggak ada, berarti saya cek ini ya. Yang absensi baru ini. Yang absensi baru 28. Apa kendalanya ini, sedangkan ada 30-an orang, ada 33 di sini. 32. Yang belum silakan absensi ya. Belum silakan di absensi, klik link yang ini tadi ya. Sudah, Pak. Baiklah ya, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Soalnya latihan kirim via WA ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, jangan kemana-mana. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi